Siapa yang masuk barusan? Siapa sih? Itu Maya. Langsung ambil alih itu. Maya jam 8 ya. Oke. Langsung ambil alih itu. Maya jam 8 ya. Teman-teman kalau mau on cam boleh ya, bebas. Bang Parto belum join di suara audionya, mungkin gak kedengaran ntar ngomong apa. Bang Parto. Mana ini Bang Parto? Bang Parto belum join di suara audionya, gak kedengaran. Ku kan tenang bersama. Belum dimulai ya, itu Martin ya.
nggak ada suaranya ya? Cek, suaraku kedengaran guys? Kedengaran suara Sri kedengaran? Kedengaran. Ups. Kak Maya boleh cek sound dulu, suaranya nggak kedengaran? Apa belum open mic ya? Tadi belum open mic. Udah kedengaran belum? Bener, berarti belum open mic semuanya ya? Ini suara siapa ya yang mantul? Si David. Tadi belum open mic. Udah kedengaran belum? Sudah. Kak Sri, suaraku ada nggak? Ada. Oke, aman. Siapa yang mantul? Bang David suaranya mantul. Maaf ya, soalnya Kak Sri, suaraku ada nggak? Ada. iya soalnya aku sama si Ternaldi itu satu rumah, jadi mantul gitu, satu tempat. Maaflah atas kebersamaan kami. Iya soalnya aku sama si Ternaldi itu satu rumah, jadi mantul gitu. Ya udah, kita mulai ya. Maaflah atas kebersamaan kami. Suara Kak Maya kecil ya? Tadi masih ku mute. Sorry. Ya Lupa. tuh, salah kaprah terus. Enggak, tadi kan ada masih ini pada ngobrol gitu. Oke, Eda. Eda. Kok Eda sih? Tadi masih ku mute. Sorry. Lupa. Enggak, tadi kan ada masih ini pada ngobrol gitu. Eda. Kok Eda sih? Ini mantul loh suaranya. Enggak kok, Kak. Ya aku kok mantul ya? Coba bentar, sorry. Aku keluar dulu bentar ya. Ntar aku join lagi. Itu karena YouTube itu mungkin. YouTube itu mungkin kebuka dari yang regar itu. Jadi kayak gitu. Enggak. Enggak, aku bentar Iya, aku keluar. semuanya dulu. semua Bentar. Apa karena join ini ya, live di YouTube ya? Coba yang melayani semua open mic biar tahu siapa yang mantul. itu karena itu bisa ditutup dulu Neng. Apa namanya? Bukan screen. Mic-nya Neng Regar itu baru nanti nggak mantul. Karena itu terhubung ke YouTube. Nah, gitu. Shalom semuanya, shalom. Shalom Elsa Christian Siregar, shalom semuanya. Shalom. Banyak kali Regar. Udah bisa kita mulai? Silakan dimulai, Kak. Oke. Kita mulai ya. Nah. Oke, kita mulai. Shalom teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat bergabung dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita,
Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih juga buat berkat yang masih boleh kami terima sampai pada hari ini. Kami ada sampai pada malam hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur kalau di mana malam hari ini kami masih boleh datang ke hadapan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami sebentar lagi. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar semuanya berjalan dengan baik. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh konsentrasi dalam beribadah. Bapa, berkati teman-teman yang melayani pada malam hari ini, berikan hikmat agar boleh melayani dengan baik. Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami yang kami sadari maupun tidak kami sadari, agar kami semakin layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan satu buah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Bang Trinaldi Hutagalung. Pada Bang Trinaldi, dipersilahkan. Buat teman-teman, salam semuanya. Ntar kita akan mulai ujian kita mau siapkan hati pikiran kita mau fokuskan pikiran kita. Yang teman-teman yang punya tidak berhalangan, bolehlah bangkit-bangkitnya. Teman-teman, kita siapkan hati kita. Allahku biasa berkuasa, suruhmu sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku biasa berkuasa, suruhmu sujud menyembah, tinggikan namamu. Berkuasa, suruhmu sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku biasa berkuasa, disaksikan kebesarannya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus bisa jumpa dia dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Terima kasih kepada Bang Trinaldi Hutagalung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali mendengarkan satu buah lagu
penyembahan yang dibawakan oleh Bang Trinaldi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali mendengarkan satu buah lagu penyembahan yang dibawakan oleh Bang Trinaldi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati dari Bapa dan ini. Kasih dari Yesus mengalir di hati. Kasih dari surga mati. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari surga. Kasih dari Yesus mengalir. Kasih dari Bapa damai ini. Kasih mengalir dari tempat tinggi, mengalir kasih dari rata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir rata kasih dari tempat tinggi, mengalir, mengalir kasih dari rata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir kasih dari mengalir Terima kasih kepada Bang Trinaldi. Selanjutnya kita akan mendengar Tuhan yang dibawakan oleh Bang David Banjarnaut. Pada Bang David, kami persilahkan. Kenapa sih, Kak? Sekali tiba-tiba ada dasar. Kasih ya, sedih. Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan Bapa kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada hari ini Tuhan kesempatan yang Tuhan beri kepada setiap kami Tuhan untuk duduk bersama Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Biarlah kurus Tuhan menguasai hati dan pikiran hamba Tuhan, dan biarlah hanya Engkau Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Pada setiap kami juga Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan berikan kami hati yang mau tunduk, yang mau taat, dan mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat pada setiap kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh admin kepada saya pribadi
untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya itu David Banjarnahor, dan juga udah lama sih di dalam komunitas ini, udah ada sekitar 1 tahun ya teman-teman ya. Mana tahu ada teman-teman yang belum mengenal saya pribadi. Adapun ini suaranya banyak kali ya, banyak kan suara. Padahal cuma aku yang apa ya. Oke, adapun kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sama-sama telaah yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang saya berikan judul itu tentang bersaksi. Saya akan coba untuk share screen-nya teman-teman ya. Nah, apakah screen-nya udah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke. Terima kasih ya. Nah, di sini teman-teman udah jelas ya, nama saya itu adalah David Banjarnahor, dan yang akan kita belajar sama-sama pada malam ini adalah tentang bersaksi. Bagaimana kita bersaksi dalam kehidupan kita di setiap harinya, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Mari kita baca teman-teman Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, itu firman Tuhan ya teman-teman ya. Di sini sangat jelas dikatakan kamu akan menjadi saksiku gitu. Kalau apa teman-teman? Kalau Roh Kudus turun atas setiap kita. Yang dimaksud di sini adalah kita akan menerima kuasa. Kita mempunyai Tuhan yang hidup teman-teman. Itu bukan hanya sekedar Tuhan yang nggak kelihatan, itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi itu adalah sebuah realita kehidupan. Dan itu terjadi di 2000 tahun yang lalu. Kita bukan menyembah Tuhan yang sembarangan teman-teman ya. Tetapi di dalam firman ini jelas Tuhan itu memberikan kuasa pada setiap kita. Kalau Roh Kudus turun atas setiap kita juga. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan kita di dalam ketika menerima kuasa gitu? Coba kita baca satu-satu ya teman-teman. Kalau kita menerima kuasa dari Roh Kudus, maka sangat hebat yang akan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan teman-teman. Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Nah, apakah kelihatan teman-teman? Di sini sangat jelas dikatakan ya, Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, ini janji Tuhan kepada setiap kita semua. Inilah yang akan kita terima kalau kuasa Roh Kudus turun atas setiap kita, teman-teman. Sangat dahsyat. Kita bayangkan ya teman-teman ya, kita mempunyai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Kita dibentuk sedemikian rupa menjadi sempurna seperti gambar Tuhan.
kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Dan ketika Yesus itu sudah mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga, dia meninggalkan satu pesan gitu kepada setiap kita, orang percaya, kepada setiap kita yang pengikut Kristus. Dia memberikan, beritakan Injil ke seluruh dunia. Dan kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas setiap kamu. Nah, pertanyaannya ini harus menjadi rema buat kita semua. Apakah kita kekristenan hari-hari ini sudah betul-betul menerima kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Jangan sampai kita menjadi Kristen yang sangat malang, teman-teman. Kenapa saya bilang sangat malang? Kita kalah akan dunia ini gitu. Tuhan sudah memberikan kuasa yang begitu hebat, yang begitu powerful pada setiap kita orang percaya. Tapi kita tidak menerima itu, kita hanya sekedar percaya. Nah, coba kita cek lagi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menerima kuasa Roh Kudus pada setiap kita? Bukan berarti ya kita coba-coba gitu ya. Kita coba-coba, kita pegang ular, kita dipatok, ketika kita dipatok ular dan kita mati atau sakit, berarti Tuhan Yesus bukan ada dalam kita, bukan gitu konsepnya teman-teman ya. Tetapi ada firman Tuhan dalam kehidupan kita yang diberikan kepada kita. Roh Kudus roh yang ada dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terkadang sebagai anak-anak muda teman-teman, saya bisa katakan ketakutan kita itu sangat besar gitu. Ketakutan kita itu pada masa-masa muda ini sangat-sangat besar. Terlebih lagi pada contohnya jomblo atau apa jodoh, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, kemiskinan, dan segala macamnya, itu dibelenggu di dalam masa-masa muda gitu. Nah, kenapa kita begitu takut akan hal-hal yang menyempit demikian gitu? Sementara Tuhan sudah memberikan kuasanya, memberikan Roh Kudus pada setiap kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang berkuasa di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus turun atas setiap kita, maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda dari dunia-dunia ini. Mungkin dunia ini memandang kita ini sebagai orang-orang yang kecil, orang-orang yang kerdil, orang-orang yang tidak berpendidikan mungkin, atau orang-orang yang tidak dianggap orang karena posisi kita saat ini. Tapi percayalah, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Bukan karena kita menjadi orang kaya, bukan karena kita menjadi orang terkenal, bukan. Tetapi di dalam tingkah laku kita lah kita menjadi hebat. Dalam kehidupan kita menjadi orang-orang jujur. Di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita dapat dipercaya. Maka yakin dan percayalah, lambat laun kehidupan kita menjadi saksi Tuhan. Kita dapat berkata, ini loh saya dulu begini loh teman-teman. Saya dulu orang yang tidak terpandang, orang yang mungkin jomblo, nggak harus cari cewek itu atau cari cowok itu kemana-mana. Saya udah menawarkan diri tapi dia tolak-tolak terus. Saya tidak laku-laku. Kemudian teman-teman dapat berkata ketika Roh Kudus turun atas setiap kita. Saya yakin dan percaya kalau Roh Tuhan ada dalam saya, walaupun saya jomblo, saya akan menjadi saksi Tuhan. Saya akan menjadi orang yang tidak menganggap pacar segalanya. Tetapi saya mempunyai prinsip bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup saya. Itu yang penting teman-teman. Nah, kita belajar satu-satu ya teman-teman. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kan dalam kehidupan ini pastinya kita diperhadapkan dengan beberapa pergumulan. Khususnya anak-anak muda teman-teman. Itu nggak akan bisa terpisah dalam kehidupan kita. Nah, saya di sini akan coba ya menjelaskan satu-satu bagaimana kita menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini teman-temannya. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Yang pertama itu adalah kita tinggal di dalam Kristus. Nah, ini ayatnya teman-teman ya. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau
kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ini kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Ini bukan asal yang saya katakan, ini bukan perkataan manusia, tapi ini perkataan firman. Jikalau kita sebagai manusia tinggal di dalam Bapa, tinggal dalam firman, tinggal dalam kebenaran firman, maka kita meminta apa aja. Bukan berarti ini seperti ini ya. Terkadang memang dalam kehidupan kita sering mengecokkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta dulu, tapi kita tidak tinggal dalam firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi kekecewaan bagi setiap orang gitu. Sering orang itu berdoa, contohnya nih, Tuhan, biarlah dalam kehidupan aku, saya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Tapi nyatanya dalam kehidupan kita tidak tinggal di dalam firman itu, kita tidak tinggal di dalam Allah. Nah, ini menjadi problema, teman-teman. Terkadang kita merasa bahwa ketika kita sudah menjadi Kristen, kita sudah mengenal Tuhan. Nyatanya enggak, teman-teman. Kita harus berani jujur dalam kehidupan kita. Kita harus berani jujur, teman-teman. Bukan berarti ketika kita sudah menjadi di KTP Kristen, kita belum tentu menjadi orang yang sudah mengenal Tuhan. Ibaratnya gini, saya bisa saja mengenal Jokowi, tetapi Jokowi belum tentu mengenal saya. Benar nggak, teman-teman? Apakah kita menjadi sudah berkenan hati Tuhan terhadap kita? Nah, ini menjadi problem kita masing-masing, teman-teman. Kita harus bertanya, apakah kita sudah menjadi orang yang Tuhan percayakan untuk menerima kuasa itu, teman-teman? Tidak butuh banyak-banyak sebenarnya syarat untuk macam-macam. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya. Terkadang kepercayaan kita itu apa ya? Banyak orang kekristenan sekarang ini katanya dia percaya, tetapi dia tidak percaya sejujurnya. Hanya sekedar kata-kata, tidak dalam tindakan. Nah, ini yang membedakan kita dengan dunia, teman-teman. Jangan kita menjadi orang-orang yang dapat menipu. Kita mungkin bisa saja menipu orang lain. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus yang kita sembah, Roh Kudus itu ada dalam kita. Dia tahu sebenarnya motivasi kita. Tuhan itu mengerti. Bukan berarti Tuhan itu muluk-muluk. Ya udah, kita ini jadi kudus dulu, kita ini hidup benar dulu, baru kita menerima kuasa. Enggak, teman-teman. Enggak begitu konsepnya. Kita percaya dulu, kita mengimani itu, bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Itu yang menyucikan kita. Maka ketika kita percaya, Tuhan, aku menyerahkan hidupmu kepadamu, dan aku ingin menjadi saksimu di dalam hidup ini, maka percayalah, Tuhan akan memberikan Roh Kudus pada setiap kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bisa berkuasa, menerima kuasa itu. Jadi, teman-teman, kemanapun kita pergi, dimanapun kita dapat memberitakan kebesaran Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut ya, teman-temannya. Tadi yang pertama itu tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Maka apa saja yang kita minta dibuat berhasil, apa saja yang kita minta Tuhan penuhi. Artinya di sini adalah kalau kita sudah mengenal hati Tuhan, maka kita menjadi bukan pribadi yang macam-macam gitu ya, bukan pribadi yang egois gitu ya. Ya udah Tuhan, saya pengen rumah besar, saya pengen pacar ganteng atau cantik, bukan begitu konsepnya lagi ya teman-temannya. Tapi kalau kita sudah mengerti hati Tuhan, maka kita ingin dan rindu selalu keinginan Tuhan yang terlebih dahulu atas hidup kita, bukan keinginan kita lagi. Nah, yang kedua ya teman-temannya, dengan cepat, udah berapa menit ini, terlalu apa pula. Nah, yang kedua,
Nah, ini yang penting ya teman-teman, menjadi teladan. Nah, kita coba baca ya di dalam Yohanes 13 ayat 15. Berkata demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian firman Tuhan, teman-teman. Nah, di dalam kehidupan ini, bagaimana kita menjadi bersaksi? Bagaimana kita bersaksi? Yaitu melalui keteladanan kita, teman-teman. Kita sudah belajar, mungkin ada yang kita ini udah umur 30 tahun, udah ada umur 29 tahun, dan sebagainya. Dan saya percaya kebanyakan dari kita sudah dari kecil mengenal Kristus. Bahkan sudah dari kecil kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Di sekolah minggu, masa-masa remaja, bahkan mungkin dalam setiap minggu kita mengenal belajar kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya buat kita, apakah kebenaran firman Tuhan itu kita genapi atau kita hidupi dalam kehidupan kita? Artinya di sini adalah di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, kita sama-sama baca dulu teman-teman ya. Ini ayat udah sering kali ya teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 12. Begini firman Tuhan. Jangan seorang pun memandang engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kita itu sebagai anak muda terkadang itu sering dianggap atau orang yang lebih dewasa daripada kita, orang yang lebih tinggi daripada kita dalam mungkin posisi, jabatan, dan sebagainya. Sering kita kan dikecilkan, teman-temannya. Apakah teman-teman di sini merasa pernah dikucilkan gitu ya? Tidak dianggap sepele. Nah, tapi firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kita masih muda gitu ya. Tapi yang di sini yang paling ditekankan adalah jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, kita itu harus menjadi teladan teman-temannya dalam kehidupan kita. Dari mana kita mulai? Dari mana kita mulai keteladanan kita, teman-teman? Dari mana kita mulai keteladanan kita? Tentu dari diri kita sendiri. Untuk menjadi orang yang perlu dianut atau kita menjadi teladan bagi orang lain, kita itu harus menerapkan dalam kehidupan kita sendiri. Bukan kita menyuruh orang lain. Kita dulu yang terlebih dahulu. Kita terapkan keteladanan Kristus dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka percayalah, itu akan mengalir, akan berdampak bagi sekitaran kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan untuk hidup untuk jujur, hidup untuk disiplin, hidup untuk menjaga kekudusan, hidup untuk tidak berkata-kata kotor, atau kita disuruh untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan, maka ketika kita sudah mengenal hati Tuhan, kita sudah mengenal hati Tuhan, kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa kita ini tidak layak di hadapannya, kecuali karena kemurahan hati Tuhan atas hidup kita. Nah, itu yang mengejarkan kita teman-teman, menjadi teladan, meneladani Kristus. Oh, saya begini, saya menjadi orang jujur, saya menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan karena saya ingin terlihat mampu, atau ingin saya mencari posisi, atau bukan saya ingin terlihat baik di mata gebetan saya, bukan lagi begitu konsepnya teman-teman. Tapi semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya berbuat baik bukan karena saudara saya baik, tetapi memang inilah saya. Harusnya begitu prinsipnya teman-temannya. Begini ya teman-temannya, saya baik kepada saudara-saudara semua, bukan karena saudara-saudara semua baik atas hidup saya. Nah, tetapi karena memang inilah saya inilah saya. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya pada saya, sehingga saya mengasihi saudara-saudara semua.
kita harus mencapai sampai titik level begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita berbuat baik ketika melakukan segala sesuatu, contohnya yang jujur, bertanggung jawab dan lain-lainnya itu bukan ada motivasi lain untuk mengambil jabatan lah, agar terlihat baiklah di hadapan pacarnya, agar dapat dipercayalah, bukan begitu lagi motivasinya teman-teman. Saudara-saudara baik itu karena memang itulah identitas saudara. Saudara-saudara menjaga kekudusan karena itulah identitas saudara. Saya juga menjaga kekudusan, saya juga berbuat baik bukan karena saya pengen rindu terlihat baik di depan saudara-saudara. Tetapi inilah kita semua. Inilah kita semua. Inilah kita murid-murid Kristus. Inilah kita orang-orang percaya. Maka dunia mengenal kita. Wah, beda ya teman-temannya. Wah, beda kali ya memang. Letterly ini ada sesuatu yang lain dari hidupnya. Kan gitu ya teman-temannya. Ada yang lain dalam hidupnya. Maka itu terlihat teman-teman dari apa? Dari gaya hidup kita. Siapa kita sebenarnya? Siapa kita sebenarnya? Bukan ketika kita di hadapan orang-orang lain, bukan ketika kita di hadapan orang-orang banyak, bukan teman-teman. Tetapi siapa kita sesungguhnya adalah ketika kita dalam kesendirian kita. Itu akan nampak jelas sekali teman-teman. Ya bisa saja kita semua menipu orang lain. Kita contohnya nih, di dalam OS, di dalam Telegram, kita dapat menutup kesedihan, kita dapat menutupi pergumulan kita dapat berpura-pura baik di hadapan orang. Tapi ketika kita sudah sendiri, itulah yang menentukan diri Anda. Itulah yang menentukan diri kita semua. Itu tidak akan bisa dipungkirin teman-teman. Itu nggak akan bisa dipungkiri. Jadi, untuk mengetahui siapa kita ketika kita sendiri, itulah asli kita sebenarnya. Ketika kita marah, jengkel, kita kepahitan kepada orang, nah itu akan timbul ketika kita sendiri. Kesal, marah, dengki, itu akan timbul ketika kita sendiri. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap sana, kita sudah menyadari itu, kita sudah menyadari itu. Mari ambil waktu. Mari ambil waktu. Kita datang kepada Tuhan, sujud, hancur hati di hadapannya. Tuhan, saya tidak mampu. Nah, maka percayalah Tuhan itu akan memberikan hatinya kepada kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, teman-teman. Jadi jangan salah ketika orang-orang yang remuk hati, jangan pernah sepelekan, teman-teman. Orang dekat kepada orang yang beremuk hati. Nah, pertanyaannya sekarang ini ketika kita sudah di fase-fase begini, apakah kita sudah pernah hancur hati di hadapan Tuhan? Kesombongan manusia adalah ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Itulah kesombongan manusia, teman-teman. Bukan ketika sombong memandangkan harta, bukan. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Itulah kesombongan manusia. Teman-teman tahu ya ceritanya mengapa iblis itu jatuh? Itu karena apa teman-teman? Apakah dia karena sombong memamerkan apa? Enggak. Memamerkan kepunyaannya? Enggak. Tetapi karena dia merasa dia mampu tanpa Tuhan. Itu aja kesombongannya. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang-orang sombong yang tidak mau mengandalkan Tuhan, yang tidak mau menerima kuasa Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua? Nah, teman-teman, saya percaya bahwa dalam kehidupan ini kita tidak akan lepas dari pergumulan. Tapi ketika firman Tuhan hidup dalam hidup kita, maka itu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, dengan cepat ya, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Kita menjadi saksi Tuhan itu adalah dengan memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Di dalam saya coba share screen-nya teman-temannya, biar sama-sama kita lihat. Nah,
Ini adalah bagaimana kita memberitakan Injil. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera di dalam Efesus 6 ayat 15. Artinya adalah ketika kita memberitakan Injil, itu bukan menjadi suatu beban bagi hidup kita, teman-teman. Memang memberitakan Injil itu bukan hanya kita pergi ke desa-desa kecil atau kita pergi ke masjid, kita memberitakan, ayo guys, percaya Yesus masuk surga. Bukan gitu konsepnya lah. Tapi dengan tadi ya, dengan teladan kita, dengan kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, maka yakin dan percayalah, kaki kita ini akan dengan mudah melangkahkan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Gaya hidup kita. Lifestyle kita adalah memberitakan Injil lewat hidup kita. Itu teman-teman ya. Makanya kan seringkali kekristenan itu salah kaprah ya gitu ya. Kita nggak usah memberitakan Injil ya, karena kita ini bukan hamba Tuhan, kita ini bukan evangelis, kita ini bukan seorang yang sekolah teologi. Tetapi nyatanya adalah kita semua yang percaya dalam Kristus, kita wajib memberitakan Injil melalui hidup kita. Kita ini adalah Injil yang terbuka, teman-teman ya. Kita inilah Injil yang terbuka, bukan ini. Ini isi yang daripada Alkitab ini kita tuh harus hidupi, bukan ditutup gini, tapi kita hidupi, teman-teman. Percuma kita teman-teman bawa ini kitab ini ke gereja tiap hari Minggu, ditenteng gini ya, kelihatan rapi, tapi salah satu firman ini nggak ada kita hidupi, percuma teman-teman, nggak ada gunanya. Teman-teman tahu ini buku ini adalah buku yang memuat semua pengetahuan yang ada di dunia ini. Inilah buku yang memuat semua tentang pengetahuan itu. Rahasia-rahasia Allah tertulis dalam ini semua, dalam kitab ini. Maka ketika kita sudah mengetahui rahasia Tuhan, mengetahui isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persekutuan kita, maka kita menjadi orang-orang yang berkuasa, teman-teman. Berkuasa dalam kehidupan kita, berkuasa dalam kehidupan kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada, kita dapat memberitakan firman Tuhan. Kita dapat memberitakan bahwa Yesus yang hidup di dalam saya, yang besar itu, yang lebih segala-galanya, tinggal di dalam kita. Maka yakin dan percayalah, kita menjadi orang-orang yang tidak biasa-biasa saja, tetapi kita menjadi orang yang sangat luar biasa. Itulah daripada kebenaran firman Tuhan. Yesus rela mati di kayu salib dan bangkit menderita demi kita. Untuk apa, teman-teman? Untuk memberikan kuasanya, untuk memberikan pikirannya terhadap kita semua. Makanya Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa kerajaan di atas dan di bawah. Siapa lagi teman-teman yang bisa kita andalkan? Roh Kudus tinggal dalam kita. Dialah pengetahuan, dialah semua segala-galanya. Yesus itu adalah sumber dari segala pengetahuan. Dialah awal dan akhir, tinggal dalam hidup kita. Apakah kita kena menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam kehidupan ini? Enggak, teman-teman. Kita harus mengalami ini semua, mengalami kuasa Roh Kudus atas hidup kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang tidak biasa-biasa saja. Jangan sampai kita Kristen, pengikut Kristen yang malang. Ketika kita sudah menderita, ingat teman-teman ya, pengikut Tuhan itu akan mengalami penganiayaan, akan mengalami bulan-bulanan daripada dunia ini. Kita akan dikucilkan, kita akan dilecehkan dunia ini. Makanya itu Roh Tuhan itu mau turun atas hidup kita. Untuk apa? Memberikan kita kuasa agar kita mau menyaksikan bahwa dengan Tuhan kita menjadi orang-orang yang hebat. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa.
Makanya Tuhan bilang, pikulah ku sebab ku pikul dengan. Tuhan Yesus berkata demikian. Bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak mengalami permasalahan. Kita tidak mengalami persoalan. Percayalah teman-teman, ketika kita mengikut Kristus dan kita tinggal di dalam Tuhan, segala persoalan dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itu kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Wah, itu luar biasa kalau kita hidupin, teman-teman. Ketika kita mungkin sendiri atau segala macam persoalan anak muda itu banyak, teman-teman. Saya itu juga tidak dapat memungkiri itu, sangat banyak. Ketika kita di kepahitan lah, ketika kita tidak mengalami kasih Tuhan, ketika kita tidak mengalami kasih Bapa, kita tidak pernah jamahan kasih orang tua kita atau kasih ibu, ketika kita mengalami pencoba atau mengalami persoalan hidup, keuangan, jodoh, masa depan, ini persoalan anak muda. Tetapi maukah kita mengambil seperti yang Paulus berikan kepada Timotius? Janganlah kita menjadi orang yang rendah karena kita muda. Tetapi kita harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita nanti, suatu saat nanti, di kemudian hari, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan anugerah Tuhan pada setiap kita. Kita akan mengatakan demikian, teman-teman. Benar ya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Walaupun di dalam lembah kekelaman, kita tetap mendapatkan damai sejahtera. Ketika kita dikucilkan, kita dihianati, kita tetap mendapatkan kasih Tuhan. Kita tetap damai sejahtera. Kita tetap mengampuni. Wah, maka dengan otomatis teman-teman, kita pergi pun, ketika kita tidak bicara pun, ada sesuatu yang lain daripada hidup kita, teman-teman. Karena Roh Kudus itu yang berkata-kata, Roh Kudus itu yang bersaksi tentang Tuhan, bukan kita. Kita ini siapa ya, teman? Kita ini hanya sebutir debu juga, kecil ya, terlalu kecil ya buat Tuhan ya. Tetapi bayangkan, wah, ini harus menjadi remah kita ya teman-teman ya, sama-sama menjadi remah kita. Tuhan yang besar, yang maha dahsyat, mau menderita, mau menjadi manusia. Untuk apa? Untuk saudara dan saya hidup, untuk menjadi kita orang-orang yang berkuasa. Wah, kalau kita mendapatkan remah atas ini, percayalah kita bukan menjadi orang-orang biasa, enggak menjadi orang-orang biasa. Kita menjadi kesaksian yang hidup. Bukan karena pasti kita berbicara, bukan karena kita pandai bicara, bukan. Bukan karena kita sudah menghafal kebenaran firman ini, bukan. Tetapi karena kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, itu yang benar ya teman-temannya. Iya, masnya. Bang, gua nasi uduk pakai ayam. Hah? Paha. Ini suara siapa ya? Nah, untuk terakhir. Wah. Ya, terakhir teman-teman, saya hanya bilang untuk penutupan, kita nanti sama-sama coba buka ya di Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 28. Yohanes 7 ayat 38 ya teman-teman ya. Yohanes 7 ayat 38. Nah, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir air-air kehidupan. Ini harus menjadi pegangan kita ya teman-teman ya. Dan yang terakhir saya akan sampaikan. Nah, ini yang menjadi top inti dari semuanya yang saya bahas tadi, yaitu jadikanlah hidup ini sebagai kesaksian yang hidup
yang mengenal hati Tuhan dan tinggal di dalam kedalaman hatinya, karena dari sana mengalir air kehidupan. Demikian firman Tuhan, teman-teman. Biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa memerdekakan kita, membawa kita menjadi orang-orang yang bersaksi, yang menyaksikan kedahsyatan Tuhan atas hidup kita, yang menyaksikan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Bukan untuk unjuk kebolehan ya teman-teman ya, tetapi karena inilah gaya hidup kita. Demikian firman Tuhan, saya sampaikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang David Banjarnaor atas firman-Nya. Sebelum kita lanjut ke doa syafaat, kita kembali satu buah lagu penyembahan yang dibawakan oleh Bang Trinaldi. Pada Bang Trinaldi, kami persilakan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingnya, mengharap kasihnya, seolah-olah tiada Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah sakit betulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang dengan penuh kasih sayang. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingnya, mengharap kasihnya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan
dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak betulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih kepada Bang Trinaldi. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang dibawakan oleh Kak Dian. Pada Kak Dian, kami persilakan. Baik, suaraku ada ya? Baik, terima kasih untuk Bang Trinaldi yang sudah memberikan pujian. Untuk teman-teman, izinkan saya untuk berdoa buat kita semua. Satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pengetahuan-Mu dari hari yang lewat hingga pada saat ini Bapa. Bapak, terima kasih sudah mengumpulkan kami walaupun lewat virtual Zoom ini Bapak. Kami bersyukur Bapak kami bisa berkumpul di komunitas ini Bapak. Ya Allah Bapak yang baik, di sini kami Tuhan mau berdoa untuk saudara kami Bang Gondok yang dimana Tuhan Papa dari saudara kami ini sedang mengalami tahap pemulihan. Berikan Bapak kesehatan yang berlimpah Tuhan Yesus, agar kiranya Papa dari saudara kami Bang Gondok semakin hari dapat semakin sehat. Kembali lagi Tuhan, kami berdoa untuk adik dari saudara kami Bang Gondok yang saat ini sedang mengikuti tes kepolisian Republik Indonesia, agar sedikiranya Tuhan tangan-Mu yang campur ke tangan-Mu yang bekerja, agar kasih-Mu bekerja di dalam setiap tes yang sedang diikuti oleh adik dari saudara kami. Kembali lagi Tuhan, kami berdoa untuk mamah dari saudara kami Bang Gondok, berikan kesehatan dan panjang umur, semoga di hari-hari ke depan agar semakin sehat seperti mana biasanya Bapak. Begitu juga Tuhan untuk saudara kami Bang Gondok sendiri Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami ini, kiranya berikan kesehatan, panjang umur, dan untuk pekerjaannya Bapak, Kau lancarkan selalu Tuhan. Tidak akan hentinya Bapak kami berdoa untuk kakak kami, saudara kami, Kaintan Malau. Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya hari ini, apa yang menjadi pergumulannya saat ini. Bapak minta tolong kami Tuhan, agar sedikiranya Engkau memberikan kesehatan untuk telinganya. Satu kerinduannya dia Tuhan, agar bisa mendengar dengan sempurna, tanpa ada kurang satu apapun. Dan juga Tuhan bekerjalah dalam setiap hidup kakak kami ini Bapak, berkati setiap alur hidupnya. Dan juga Tuhan berkati untuk ujian, lancarkan untuk ujian agar bisa
lolos ke perguruan tinggi Bapak yang dia impikan oleh saudara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Kak Fitri Sitinjak. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu juga Tuhan pergumulan dari saudara kami ini. Engkau tahu kerinduannya Bapa. Kami berdoa Tuhan kiranya berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan rencanamu dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Agar kakak kami ini Tuhan bisa secepatnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan membuat dia nyaman. Kembali lagi Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Kacia Bakara. Di sini Tuhan kami berdoa, kiranya apa yang menjadi kerinduannya Bapak, pertemukanlah dia juga dengan pekerjaannya. Segerakanlah dia dengan pekerjaannya Tuhan, agar dia juga dapat melakukan apa yang dia inginkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, Bang Juniardi Simarwata. Engkau tahu Bapa, Engkau tahu keadaan dari opung dari saudara kami ini. Kiranya kami mohon berikanlah kesehatan dan umur panjang serta kesembuhan yang daripadamu, agar opung dari saudara kami Bang Junior di Simarmata Tuhan bisa lebih lama dan selalu sehat bersama-sama dengan mereka. Tak henti-hentinya juga Tuhan kami berdoa untuk saudara kami Kayu Siahaan, di mana Bapak Kau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Engkau tahu apa kerinduannya. Tuhan, Engkau lihat Bapak, di mana saat ini mama dari saudara kami Kayu Siahaan, Engkau topang Tuhan, Engkau berikan kesehatan. Jangan Engkau biarkan mama dari saudara kami ini terbaring lemah sakit. Bekerjalah dalam setiap obat, dokter, staf medis. Tuhan campur tangan-Mu yang kuat, yang bisa menyembuhkan mama dari saudara kami Kayu Siahaan. Kembali lagi Tuhan kami berdoa. Tahan tentunya juga Tuhan kami berdoa untuk grup kami Bapa, untuk Batak Telegram Indonesia. Ajar kami untuk saling mengasihi. Ajar kami untuk selalu merangkul satu dengan yang lain. Ajar kami tetap memposisikan diri kami sebaik mungkin. Bapak berkati juga para admin, owner, ketua, dan para member-member juga Bapak. Kiranya Engkau berikan mereka kesabaran agar bisa menjadikan Batak Telegram Indonesia ini menjadi grup yang diingini oleh masyarakat lainnya. Bapak kan tidak lupa juga Bapak untuk berdoa untuk teman kami yang masih sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang kuliah, bahkan yang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan beri kami kemudahan, jalan, serta kelancaran Bapa, agar kiranya kami dapat menentukan apa yang kami mau Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk negara kami. Engkau tahu Tuhan negara kami saat ini diserang oleh adanya virus COVID-19. Bapa, jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Hapuskan segala virus yang ada di negara kami. Hapuskan segala virus yang ada di tubuh teman-teman kami. Kami mohon Tuhan, bekerjalah dalam setiap pemerintah, dalam setiap orang-orang yang ada di negara kami ini. Bapak yang baik,
kami juga tidak lupa untuk para hamba-hamba Tuhan yang dari Sabang sampai Merauke. Tuhan bantu mereka untuk tidak lelah, untuk tidak pernah bosan, untuk menyampaikan pesan firman-Mu di setiap penjuru yang ada di negara kami ini. Tuhan Yesus, Kau tahu di setiap pergumulan kami Bapa, dari banyak doa yang kami mohon, kiranya Engkau kabulkan itu Tuhan. Engkau sempurnakan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat Tuhan. Mungkin yang kami tidak sengaja maupun tidak sengaja. Jamah kami Bapa, hapus segala dosa kami, supaya kami bisa layak disebut sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Ini doa anak-Mu Bapa, ini doa kami semua Tuhan. Kiranya sempurnakanlah ini sebagai doa permohonan dari hati kami yang paling tulus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Kak Dian Turnip. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu buah lagu pujian yang dibawakan oleh Bang Trinaldi. Oke teman-teman, sama-sama kita bernyanyi ya. Terima kasih kepada Bang Trinaldi. Sebelum kita menutup ibadah kita kembali mendengarkan satu buah lagu penyembahan yang dibawakan oleh Bang Trinaldi.
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyenangkanmu. Kita mulai dari awal lagunya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyenangkanmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyenangkanmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Terima kasih kepada Bang Trinaldi atas persembahan lagu penyembahannya. Selanjutnya kita doa penutup dan berkat yang dibawakan oleh Bang David Banjaranhoho. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas setiap kasih-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Biarlah pujian dan Tuhan pengakuan dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kami sungguh Kau berarti pada setiap hidup kami ya Bapa. Tuhan, pada setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan yang rindu Tuhan jamahan Tuhan. Biarlah Kau Tuhan memberikan kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu pada setiap kami Tuhan. Lawat kami ya Bapa, balut kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan, biarlah pada setiap kami Tuhan, damai sejahtera itu Tuhan turun pada setiap kami Tuhan, agar kami Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya juga Tuhan, biar dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, kami percaya Tuhan, Roh Kudus tinggal pada setiap kami. Puji dalam nama-Mu Tuhan, biarlah kita sama-sama mengangkat tangan kanan kita Tuhan, tangan kanan kita angkat dua ke atas, mari kita terima kasih Tuhan pada setiap kita. Pulanglah dengan damai sejahtera, biarlah Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita tuh dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kita di setiap pekerjaan kita, di setiap masa muda kita, dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bang David. Ibadah kita telah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melayani. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Jangan lupa jam 10 ada baca Alkitab di OS. Jangan lupa join ya teman-teman. Terima kasih. Shalom. Foto. Foto dulu ya, foto dulu ya. Bang David bisa ya? Yo, pakai laptop, teman-teman. Siapa nih yang pakai laptop nih? Ya udah aku Cepat. aja. Iya, Aku yang Bang David. Oke. Filter mau Bang David. Ayo guys, on cam guys, on cam. Ya on cam ya. Oh ini si Armen. Kenapa harus Bang Arden itu? Kupikir siapa tahu. Bang Martin, Bang siapa pacarnya? Ayo, udah bisa nggak di SS? Siapa yang pakai laptop? Bang David. Yuk, siapa nih? Itu Nathan, yuk. Tunggu. Oke. Sah diubah namanya. Buat gaya ya. Oke. Tunggu. Siapa nih tunggu? Oke. Dah. Udah siap? Dah. Oke. Tangannya gimana guys? Dua di atas. Oke. Kalau pakai kacamata ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Lagi. Terus. Tunggu dulu. Oke, terus. Oke. Soalnya tadi ada yang pipit. Oke, 1, 2, 3. Oke. 10 kali lagi. Oke, 10 kali sampai 10 kali kita berfoto. Lambang BTI belum. Tunggu. Satu kali lagi biar bebas. Lambang BTI gimana? Lambang BTI. Ini tangannya begini lambang BTI. Ini ya. Ini ya tunggu. Sekali foto itu harus 2 kali ya. Soalnya ini kita ada 36. Enggak muat semua. Oke, sekali lagi ya. Hai Uco. 1, 2, 3. Lambang BTI. Oke, tahan dulu gambarnya. Oke. Lambang 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke. Kok nggak terasa sih? Sekali lagi. Oke. Mas. 1, 2, 3. Oke, tunggu tahan dulu ya, tahan kayaknya ya. 1, 2, 3. Oke. Udah banyak kali nih, udah full memoriku. Betul lah, baru juga ibadah ngegas. Aku belum. Siapa belum? Halo Armen. Di sini ya, mau kenalan dong. Kapan itu? Ya benar gua belum tuh lah, gua belum. Ih. Ya, mukanya Kak Putri pucat nih. Cepat guys, satu kita bilang dulu cepat apa? Udah. GWS Kak Putri. 1, 2, 3. GWS Kak Putri, God bless you. GWS Kak Putri. Oke. Terima kasih.